Drama menarik kembali tersaji dalam sidang kasus mega korupsi PT Timah Tbk senilai 300 triliun yang menasbihkan 16 terdakwa. Namun, terdakwa yang paling banyak menyedot perhatian masyarakat adalah terdakwa ke-16 Harvey Muiz suami Sandra Dewi. Kemarin di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Harvey yang dituntut 12 tahun penjara tampil bak seniman teater saat membacakan pledoi atau nota pembelaan. Sambil berlinang air mata, Harvey menjabarkan kecamuk perasaannya sebagai terdakwa yang dituding memperkaya diri dengan merampas kekayaan dan uang negara. Yang bikin JPU gregetan, Harvey seolah mengaku dirinya sebagai korban. Indikasi itu terendus dalam kalimat yang dirangkai Harvey untuk anak-anaknya. Anak-anakku, Papa bukan koruptor. Papa bukan pejabat yang bisa menyalahgunakan wewenang. Papa tidak pernah dituduh dan terbukti mencuri apapun, apalagi uang negara. Dan Papa tidak pernah dituduh dan terbukti melakukan suap atau gratifikasi. Apapun yang orang katakan, tuliskan sekarang atau nanti, Tuhan, sejarah, dan waktu yang akan membuktikan. Demikian Harvey menyisipkan pesan untuk anak-anaknya dalam pledoinya. Belum cukup pengusaha berusia 39 tahun itu menyisipkan pesan yang lebih mendalam untuk kedua buah hatinya. Malaikat-malaikatku, maafkan Papa karena harus tiba-tiba hilang dari hidup kalian yang baru saja dimulai. Hak kalian untuk memiliki sosok ayah dirampas begitu saja. Nanti kalau kalian sudah bertambah besar, Papa harap kalian bisa mengerti bahwa dunia memang tidak selalu berjalan sesuai dengan kehendak dan ekspektasi kita. Dan kadang-kadang kalian akan merasa bahwa dunia itu tidak adil. Mas Harvey, Natal perdana tanpa keluarga seperti apa Mas Harvey? Natal perdana tanpa keluarga seperti apa Mas Harvey? Mas Harvey, kerinduannya dengan anak-anak seperti apa sih? Udah lama gak ketemu Mas Harvey? Ditahan sejak 16 April 2024, sudah 8 bulan Harvey hidup di balik jeruji besi dan berpisah dengan istri serta kedua matahari kecilnya. Meski kelihatan tegar pada sidang-sidang sebelumnya, ada momen di mana Harvey tak sanggup menutupi kepedihan hatinya. Usai berpesan pada kedua anaknya dalam pledoinya, Harvey Muiz mengungkapkan cinta dan rasa terima kasihnya kepada Sandra Dewi yang tetap setia dan selalu percaya bahwa ia tidak bersalah. Istri saya, Sandra Dewi, ketika dia difitnah, dihujat, dicaci maki, dia sebetulnya punya akses langsung berbicara ke publik untuk melawan yang mau. Tapi dia memilih untuk diam. Dengan kalimat tersendat karena rasa haru yang begitu dalam, Harvey pun seolah menjanjikan Sandra Dewi bahwa badai dalam hidup mereka pasti berlalu. Bagi Harvey, dukungan dan doa istrinya menjadi kekuatan terbesar untuk menghadapi kasus hukum yang tengah menjeratnya. Terima kasih Sandra Dewi, istriku tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan keadaan, bahkan menjadi pilar keluarga kita. Tanpa kamu aku runtuh, titip anak-anak. Jangan lupa berdoa setiap hari biar Papa orang ini cepat selesai. Pesan untuk Sandra Dewi dalam pledoinya bak membantah rumor yang menyebut hubungannya dengan Sandra Dewi merenggang. Rumor itu bermula dari ketidakhadiran Sandra Dewi dalam 4 sidang terakhir. Namun ternyata ikatan batin Harvey dan Sandra Dewi tidak bisa diukur dari kebersamaan mereka dalam sidang tipikor. Kabarnya Sandra Dewi ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan sehingga mengutus sang adik Kartika Dewi untuk memberikan dukungan moral kepada Harvey saat pembacaan pledoi. Kak Kartika gimana Kak menemani Kak Harvey sidang hari ini Kak? Kak, kenapa Kak Sandra nggak datang Kak? Kak, kenapa Kakak yang menemani selaku adik ipar ya Kak? Kak, persiapan Natal seperti apa Kak Sandra Kak? Hubungan Harvey dengan adik iparnya memang terjalin baik. Kartika Dewi juga membantu merawat dua keponakannya, buah hati Harvey dan Sandra Dewi. Sayangnya, Kartika Dewi belum siap bicara di depan awak media. Terlebih sebagian netizen sudah kadung menilai Harvey sebagai koruptor dan layak diganjar hukuman 12 tahun penjara plus pidana tambahan dengan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 210 miliar. Mas Harvey banyak yang bilang katanya hukumannya nggak worth it. Mas Harvey gimana tanggapannya Mas Harvey?
Jangan sampai kemudian adanya presiden-presiden yang terus berjalan. Kita ingat bahwa yang namanya teks amnesti itu merupakan suatu bentuk pengampunan. Dan sudah jelas di dalam peraturan perundang-undangan pasal 20 termasuk penjelasannya sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan, penuntutan maupun ya dijadikan sebagai bukti. Dan ini yang jadi concern kami gitu. Baik itu harta atau aset dari Pak Harvey maupun dari Bu Sandra Dewi yang juga telah mengikuti teks amnesti dan program pengungkapan sukarela. Janganlah kita kemudian melakukan penafsiran gramatikal yang ternyata tafsirnya tidak seperti itu.